Sejak awal abad ke-20 terdapat 3 partai revolusioner utama di Rusia. Partai Revolusioner Sosialis yang berbasis pendukung utamanya adalah kaum tani, sangat dipengaruhi oleh anarkisme dan menggunakan teror politik. Pada dekade pertama abad ini, anggota partai ini menghabisi ribuan pejabat pemerintah dengan harapan dapat menjatuhkan pemerintah. Partai Demokrat Sosial, Partai Pekerja Sosial Demokrat Rusia (SDP), percaya bahwa teror semacam itu sia-sia. Mereka mengikuti doktrin klasik Karl Marx dan R. Friedrich Engels yang menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme pasti akan menciptakan kaum proletar yang radikal yang pada akhirnya akan melancarkan revolusi dan memperkenalkan sosialisme. Partai tersebut terpecah pada tahun 1903 menjadi 2 faksi yang segera berkembang menjadi partai terpisah. Kaum Menshevik yang setia dan pada ajaran-ajaran sosial demokrat tradisional berkonsentrasi pada pengembangan hubungan dengan kaum buruh, menolak revolusi politik di Rusia yang bersebagian besar menganut paham agraris dan prakapitalis sebagai hal yang prematur. Bolshevik yang dalam beberapa hal lebih dekat dengan kaum sosialis revolusioner percaya bahwa Rusia siap untuk sosialisme. Pemimpin mereka, Vladimir Ilyich Lenin, adalah seorang revolusioner fanatik yang berhasil mengorganisasikan partai yang relatif kecil tetapi sangat berdedikasi dan sangat disiplin yang bertekad untuk merebut kekuasaan. Yakin bahwa para pekerja sendiri tidak dapat maju melampaui serikat pekerja yang damai. Ia ingin partai tersebut mengarahkan kelas pekerja ke jalan revolusioner. Selama Perang Dunia I, Lenin yang tinggal di Swiss yang netral memperjuangkan kekalahan Rusia. Hal ini menarik perhatian orang-orang Jerman yang menyadari bahwa mereka tidak akan dapat memenangkan perang kecuali mereka berhasil memaksa Rusia untuk menandatangani perjanjian damai yang terpisah. Pada bulan April 1917, mereka mengatur transit Lenin melalui Jerman ke Swedia dan kemudian ke Rusia, di mana mereka berharap kaum Bolshevik akan mengobarkan sentimen anti-perang. Untuk tujuan ini, mereka dengan murah hati menyediakan uang yang dibutuhkan Lenin untuk mengorganisasi partainya dan membangun pers. Merasakan kelemahan pemerintahan sementara dan ketidakstabilan yang melekat pada kekuasaan ganda saat tiba di Rusia 3 April 1917 atau 16 April Gaya Baru. Lenin ingin segera melancarkan revolusi, namun ia harus berhadapan dengan mayoritas pengikutnya yang meragukan keberhasilannya. Pada skeptis itu terbukti benar dalam Juli 1917 ketika kudeta yang dipimpin Bolshevik gagal total. Mereka hampir berhasil ketika pemerintah merilis informasi tentang hubungan Lenin dengan Jerman yang menyebabkan pasukan yang marah membubarkan para pemberontak dan mengakhiri pemberontakan. Meninggalkan para pengikutnya, Lenin mencari perlindungan di Finlandia. Setelah pemberontakan Bolshevik pada bulan Juli yang gagal, jabatan pimpinan pemerintah sementara diserahkan kepada Kreskin, seorang pengacara sosialis revolusioner dan wakil Duma. Kreskin adalah seorang radikal paling terkenal di negara itu karena pembelaannya terhadap tahanan politik dan retorika anti pemerintah yang berapi-api. Seorang pembicara yang hebat, ia tidak memiliki penilaian politik untuk mewujudkan ambisi politiknya. Sadar bahwa kekuasaan seperti yang dimilikinya bergantung pada dukungan Soviet seluruh Rusia, Kerensky memutuskan bahwa satu-satunya ancaman yang dihadapi demokrasi Rusia berasal dari pihak kanan. Yang ia maksud adalah elemen sipil dan militer konservatif, yang simbolnya yang paling terlihat adalah Jenderal Lavi Kornilov, seorang perwira patriotik yang diangkatnya sebagai panglima tertinggi tetapi segera dianggap sebagai saingan. Untuk memenangkan dukungan Soviet yang masih didominasi oleh kaum sosialis revolusioner dan Menshevik, Kerensky tidak mengadili kaum Bolshevik atas kudeta Juli yang membiarkan mereka keluar tanpa cedera dari bencana. Dengan persetujuan umum, peristiwa yang menentukan dalam sejarah pemerintahan sementara adalah konflik Kerensky dan Kornilov yang terungkap pada bulan Agustus. Meskipun banyak aspek dari kasus Kornilov masih belum jelas hingga hari ini, tampaknya Kerensky sengaja memprovokasi
konfrontasi untuk menyingkirkan persaing yang dicurigai dan muncul sebagai pengamat revolusi. Perdana Menteri secara rahasia memberitahu Kornilov bahwa Bolshevik sedang merencanakan kudeta lain di Petrograd pada awal September dan memintanya untuk mengirim pasukan untuk menghentikannya. Ketika Kornilov melakukan seperti yang diperintahkan, Kerensky menuduhnya ingin menggulingkan pemerintah, dituduh melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Koordinir pemberontakan itu dengan mudah ditumpah. Peristiwa pada bulan Februari 1917 disebut revolusi karena pada dasarnya terjadi secara spontan. Sebaliknya, peristiwa pada bulan Oktober 1917 merupakan kudeta klasik yang dilakukan oleh sekelompok kecil konspirator. Komite Sentral Bolshevik membuat keputusan untuk merebut kekuasaan pada pertemuan rahasia yang diadakan pada malam 10 Oktober. Ada banyak perbedaan pendapat mengenai waktu. Lenin ingin kudeta dilakukan segera. Trotsky dan sebagian besar yang lain lebih suka mengadakan Kongres Soviet Nasional yang dihadiri oleh kaum Bolshevik dan mengumumkan penggulingan pemerintahan sementara. Sebuah kompromi dicapai. Kudeta akan dilakukan secepat mungkin dan Kongres Soviet akan meratifikasinya. Setelah memutuskan demikian, Lenin kembali ke tempat persembunyiannya, menyerahkan pengarahan kudeta di tangan Trot, mengabaikan kewenangan Komite Eksklusif Pusat Soviet yang sebelumnya didominasi oleh kaum Menshevik dan sosialis revolusioner. Kaum Bolshevik mengundang Soviet-Soviet lokal yang memiliki suara mayoritas untuk menghadiri Kongres Nasional yang dimulai pada tanggal 25 Oktober. Sementara itu mereka membangun angkatan bersenjata untuk melakukan kudeta. Tugas tersebut difasilitasi oleh keputusan Soviet untuk membentuk Komite Revolusi Militer untuk mengatur pertahanan Petrograd dari serangan Jerman yang diperkirakan akan terjadi. Karena Bolshevik adalah satu-satunya organisasi dengan angkatan bersenjata yang independen, mereka mengambil alih Komite Revolusi Militer dan menggunakannya untuk menggulingkan pemerintah. Pada malam tanggal 24 sampai 25 Oktober, Bolshevik Garda Merah dengan damai menduduki titik-titik strategis di Petrograd. Pada pagi hari tanggal 25 Oktober, Lenin muncul kembali dari tempat persembunyiannya, mengeluarkan deklarasi atas nama Komite Revolusi Militer yang tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, bahwa pemerintahan sementara digulingkan dan semua kekuasaan diambil alih oleh Soviet. Deklarasi tersebut tidak merujuk pada Bolshevik atau sosialisme. Karena alasan itu, penduduk kota tidak memiliki firasat seberapa dalam perubahan telah terjadi. Kerensky mencoba mengarahkan angkatan bersenjata untuk menyelamatkan pemerintahannya, tetapi tidak menemukan respon di antara para perwira yang marah atas perlakuannya terhadap Kornilov. Pada tanggal 26 Oktober, Kongres Soviet yang tersisa mengkonfirmasi, mengalihkan kekuasaan dan mengeluarkan beberapa dekret yang disarankan kepada oleh Lenin, termasuk satu yang mensosialisasikan tanah pribadi non-tani. Itu juga membentuk pemerintahan sementara baru yang diketuai oleh Lenin yang akan memerintah sampai Majelis Konstituante bersidang. Di Moskow, kudeta Bolshevik menghadapi perlawanan bersenjata dari para kadet dan mahasiswa, tetapi mereka akhirnya berhasil diatasi. Tokoh-tokoh lain di Rusia, para prajurit yang terpikat oleh slogan-slogan Bolshevik tentang perdamaian, segera menghancurkan oposisi. Perjuangan menuju kekuasaan difasilitasi oleh ambivalence kaum Menshevik dan sosialis revolusioner. Meskipun menentang kudeta Oktober, lebih takut pada konservatisme sayap kanan daripada Bolshevisme dan tidak menyukai perlawanan fisik terhadap. Dalam konteks revolusi Rusia, istilah perang saudara memiliki dua makna yang berbeda. Istilah ini menggambarkan tindakan represif diterapkan oleh kaum Bolshevik terhadap mereka yang menolak mengakui perebutan kekuasaan dan menentang dekret, seperti petani menolak menyerahkan gandum. Istilah ini juga mendefinisikan konflik militer antara tentara merah dan berbagai tentara putih dibentuk di pinggiran Rusia Soviet dengan tujuan menggulingkan kaum komunis. Kedua perang tersebut berlangsung bersama. Perjuangan melawan musuh dalam negeri terbukti lebih merugikan nyawa manusia dan lebih mengancam rezim baru daripada upaya kaum putih.
Perang saudara dalam pengertian militer terjadi di beberapa front. Pasukan putih pertama yang dikenal sebagai tentara relawan dibentuk pada musim dingin tahun 1917 di wilayah selatan yang dihuni oleh suku Kosak, diorganisir oleh Jenderal Mikhail Alekseyev dan Kornilov. Setelah kematian mereka diambil alih oleh Jenderal Anton Denikin. Tentara lain dibentuk di Siberia Barat pada bulan November 1918. Laksamana Alexander Kloskart mengambil alih komando pasukan ini dan menjadi diktator di wilayah tempat pasukan ini ditempat. Beberapa pasukan putih yang lebih kecil muncul di wilayah barat laut, utara dan timur jauh. Semua pasukan tersebut didukung oleh Inggris Raya dengan uang dan perlengkapan perang. Invasi sekutu awalnya diilhami oleh keinginan untuk mengaktifkan kembali front timur, tetapi setelah gencatan senjata, tujuan yang jelas hilang dan dilanjutkan atas desakan Winston Churchill yang melihat Bolshevisme sebagai ancaman permanen terhadap demokrasi dan perdamaian dunia. Baik kontingen Amerika maupun Prancis di tanah Rusia tidak terlibat dalam pertempuran dan mereka ditarik setelah gencatan senjata. Inggris bertahan hingga musim gugur 1919, melakukan pertempuran sesekali tetapi terutama memberikan bantuan kepada pasukan putih. Bolshevik lambat membentuk tentara profesional sebagian besar karena mereka takut bahwa korps perwira yang harus mereka libatkan untuk memimpin tentara yang sebagian besar terdiri dari petani dapat menjadi tempat berkembang kontrarevolusi. Mereka juga tidak menyukai mempersenjatai petani yang mereka pandang sebagai musuh kelas. Awalnya mereka mengandalkan partisan dan relawan Latvia. Namun pada musim gugur 1918, setelah mengalami kekalahan di tangan orang Ceko yang pro-sekutu dan anti-Jerman, mereka memutuskan untuk melanjutkan pembentukan tentara reguler yang diwakili oleh wajib militer, komando atas pasukan permusuhan. Keputusan strategis dipercayakan kepada perwira profesional dari tentara bekas. Sekitar 75.000 di antaranya direkrut untuk mencegah pembelotan dan sabotase. Pemerintah para perwira ini harus disetujui oleh komisaris politik Bolshevik yang ditugaskan pada mereka. Pertempuran yang menentukan dalam perang saudara terjadi pada musim panas dan gugur pada tahun 1919. Kolskart melancarkan serangan ke Moskow pada musim semi dan mendekati tepi sungai Volga. Ketika ia dihentikan oleh pasukan merah yang jumlahnya lebih banyak dan dipukul mundur, pasukannya hancur di sekitar tahun itu dan ia sendiri ditangkap dan dihabisi tanpa diadili, mungkin atas perintah. Kemenangan kaum komunis tidak dapat dikaitkan dengan semangat yang lebih tinggi dari pasukan mereka. Tingkat disersi di tentara merah sangat tinggi. Trotsky melambangkan pemerintahan teror yang sesungguhnya untuk mencegah pembelotan, termasuk menempatkan di belakang pasukan detasemen senapan mesin dengan instruksi untuk menembak unit yang mundur. Meski begitu, disersi terus berbagai waktu. Hampir setengah dari pasukan efektif tentara merah 1,9 juta orang tidak ada di barisan. Sebagai kemenangan Bolshevik dapat dikaitkan dengan organisasi yang lebih unggul dan pemahaman yang lebih baik tentang dimensi politik perang saudara. Namun dalam analisis akhir terutama karena keuntungan yang tidak dapat diatasi yang mereka nikmati, kaum merah menguasai jantung dari apa yang dulunya adalah Kekaisaran Rusia. Uni Soviet bekas Kekaisaran Eurasia Utara tahun 1922 sampai 1991 yang membentang dari Laut Baltik dan Laut Hitam hingga Samudra Pasifik, dan pada tahun-tahun terakhirnya terdiri dari 15 Republik Sosialis Soviet: Armenia, Azerbaijan, Belarusia sekarang Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan sekarang Kirgistan, Latvia, Lituania, Moldovia sekarang Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Ibu kotanya adalah Moskow yang saat itu dan sekarang menjadi ibu kota Rusia. Selama periode keberadaannya, Uni Soviet Sosialis Soviet merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah.
Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan keragaman penduduk paling tinggi, dengan lebih dari 100 kebangsaan berbeda yang tinggal di dalam wilayahnya. Namun, mayoritas penduduknya adalah orang Slavia Timur, Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Kelompok-kelompok ini secara bersama-sama membentuk lebih dari 2/3 dari total penduduk pada akhir tahun 1980-an. Pada masa kejayaannya, antara tahun 1946 sampai 1991, angka dan deskripsi yang diberikan di bawah ini merujuk pada periode ini. Uni Soviet meliputi wilayah seluas sekitar 8.650.000 mil persegi, 22.400.000 kilometer persegi, 7 kali luas wilayah India, dan 2,5 kali luas wilayah Amerika Serikat. Negara ini menempati hampir 1/6 permukaan daratan bumi, termasuk separuh wilayah Eropa Timur dan sekitar 1/3 wilayah Asia Utara. Uni Soviet membentang lebih dari 6.800 mil atau 10.900 km dari timur ke barat, meliputi 11 dari 24 zona waktu dunia. Titik paling barat berada di Laut Baltik dekat Kaliningrad. Titik paling timur adalah Tanjung Discovery di Selat Bering, hampir setengah jalan mengelilingi dunia. Dari utara ke selatan, Uni Soviet membentang sekitar 2.800 mil dari Tanjung Kuskin ke Kushka di perbatasan Afghanistan. Hampir setengah wilayah Uni Soviet berada di utara 60 derajat lintang utara pada garis lintang yang sama dengan Alaska, Pulau Baffin, dan Greenland. Selain memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Uni Soviet juga memiliki perbatasan terpanjang. Di sebelah utara negara ini dibatasi oleh lautan Samudra Arktik dan di sebelah timur dalam lautan Pasifik. Di sebelah selatan, Uni Soviet berbatasan dengan Korea Utara, Mongolia, Tiongkok, Afghanistan, Iran, dan Turki. Di perbatasan selatan terdapat 3 laut: Laut Kaspia, laut pedalaman terbesar di dunia, serta Laut Hitam dan Laut Azov yang hampir seluruhnya terkurung daratan. Di sebelah barat terdapat Rumania, Hongaria, Cekoslowakia, Polandia, Finlandia, dan Norwegia. Uni Soviet adalah penerus Kekaisaran Rusia dari Tsar setelah Revolusi 1917. 4 republik sosialis didirikan di wilayah bekas Kekaisaran: Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia dan Transkuasia, dan Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Belarusia. Pada tanggal 30 Desember 1922, republik-republik konstituen ini mendirikan Uni Soviet. Republik-republik Serikat Tambahan Republik Sosialis Soviet didirikan pada tahun-tahun berikutnya. SSR Turkmenistan dan Uzbekistan pada tahun 1924, SSR Tajik pada tahun 1929, dan SSR Kazakh dan Kirgiz pada tahun 1936. Pada tahun itu, Republik Transcaucasia dihapuskan dan wilayah dibagi antara 3 republik baru: SSR Armenia, Azerbaijan, dan Georgia. Pada tahun 1940, SSR Kergeo, Finlandia, Moldavia, Estonia, Latvia, dan Lithuania didirikan. SSR Krelo Finlandia menjadi republik otonom pada tahun 1956, meninggalkan total 15 republik serikat Kyoske Republiki. Selain itu, Uni Soviet pada tahun 1990 terdiri dari 20 republik otonom, 8 provinsi otonom, 10 daerah otonom, dan 6 wilayah, dan 114 provinsi. Berdasarkan konstitusi yang diadopsi pada tahun 1930-an dan dimodifikasi hingga Oktober 1977, fondasi politik Uni Soviet dibentuk oleh Soviet Dewan Deputi Rakyat. Dewan ini ada di semua tingkat hierarki administratif. Dengan Uni Soviet secara keseluruhan di bawah kendali nominal Soviet tertinggi, Uni Soviet yang berkedudukan di Moskow. Badan ini memiliki 2 kamar, Soviet Uni dengan 750 anggota yang dipilih berdasarkan daerah pemilihan beranggota tunggal, dan Soviet Kebangsaan dengan 750 anggota
yang memiliki berbagai divisi politik, 32 dari setiap republik Uni, 11 dari setiap republik otonom, 5 dari setiap daerah otonom, dan 1 dari setiap distrik otonom. Dalam pemilihan badan-badan ini, para pemilih jarang diberi pilihan kandidat selain yang diajukan oleh Partai Uni Soviet Komunis yang hingga amandemen pasal 6 konstitusi pada bulan Maret 1990 merupakan kekuatan utama dan pembimbing masyarakat Soviet, dan inti dari sistem politiknya. Secara teori, semua undang-undang memerlukan persetujuan dari kedua kamar Soviet tertinggi. Dalam praktiknya, semua keputusan dibuat oleh kelompok kecil yang dikenal sebagai Presidium Soviet tertinggi, yang sangat dipengaruhi oleh politik biro CPSU dan disetujui dengan suara bulat oleh para deputi. Para Soviet di republik-republik dan wilayah-wilayah lain, terutama untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Soviet tertinggi Uni Soviet. Sistem politik pun otoriter dan sangat terinstrumentalisasi, dan hal ini juga berlaku pada sistem ekonomi. Fondasi ekonomi Uni Soviet adalah kepemilikan sosial atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran, dan ekonomi seluruh negeri dikendalikan oleh serangkaian rencana 5 tahun yang menetapkan target untuk semua bentuk produksi. Perubahan dramatis baik politik maupun ekonomi terjadi pada tahun 1980 dan awal tahun 1990-an, yang diawali dengan penerapan perestroika, restrukturisasi, dan glasnost. Keterbukaan di sisi ekonomi komando yang terencana dan sangat terinstrumentalisasi harus digantikan dengan pengenalan elemen-elemen ekonomi pasar secara progresif. Sebuah perubahan yang terbukti sulit dicapai dan disertai dengan penurunan produksi di banyak sektor dan meningkatnya masalah distribusi. Di bidang politik, amandemen konstitusi pada tahun 1988 menggantikan Soviet tertinggi yang lama dengan Kongres Deputi Rakyat. Uni Soviet Kongres baru ini memiliki 2.250 anggota. Sepertiga dari mereka dipilih berdasarkan daerah pemilihan, sepertiga mewakili wilayah politik seperti dalam Soviet tertinggi lama, dan sepertiga sisanya berasal dari organisasi sosial semua serikat, seperti Serikat Pekerja, CPSU, dan Akademi Ilmu Pengetahuan. Para pemilih diberikan pilihan kandidat dan banyak non-komunis yang terpilih. Kongres Deputi Rakyat memilih Soviet tertinggi baru yang terdiri dari 542 anggota dan juga memiliki ketua badan tersebut yang akan menjadi presiden eksekutif Uni Soviet. Kongres Deputi Rakyat juga didirikan di setiap republik. Kongres-kongres ini dapat secara sah digambarkan sebagai parlemen, dan mereka terlibat dalam perdebatan sengit mengenai masa depan ekonomi dan politik negara tersebut. Sejak tahun 1989, konflik perkembangan antara parlemen Uni Soviet dan parlemen masing-masing republik, terutama mengenai kekuasaan pusat pemerintah Uni Soviet dan republik-republik. Konflik-konflik ini diperburuk oleh kebangkitan nasionalisme etnis dan meningkatnya tuntutan untuk otonomi dan bahkan kemerdekaan penuh. Setelah gagalnya kudeta Agustus 1991, di masa CPSU terlibat erat, partai itu sendiri dihapuskan. Pada bulan Desember 1991, Republik Uni Soviet sosial hampir tidak ada lagi, dan masa depan wilayah dan rakyat tidak pasti. 3 republik Estonia, Latvia, dan Lithuania telah mencapai kemerdekaan penuh dan diakui secara internasional sebagai negara berdaulat, dan beberapa lama lainnya menuntut kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan dipimpin oleh Mikhail Gorbachev, Presiden Uni Soviet, untuk mendirikan persatuan negara berdaulat baru dengan beberapa derajat integritas dan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan urusan ekonomi. Tetapi kesepakatan di antara 12 republik yang tersisa tidak tercapai. Apapun posisi hukumnya, republik-republik serikat tersebut mulai bertindak seolah-olah mereka adalah negara berdaulat dan bernegosiasi satu sama lain. Melewati pemerintahan pusat yang tersisa, proses ini mencapai puncaknya pada tanggal 18
pada tanggal 8 Desember 1991 dengan pendantanganan perjanjian antara tiga Republik Slavia, Rusia, Ukraina, dan Belarus untuk membentuk Committee of Independent States (CIS) dan kebijakan bersama yang disepakati untuk urusan luar negeri dan pertahanan. CIS kemudian mencakup semua republik yang tersisa kecuali Georgia, tetapi mengalami kesulitan besar dalam mencapai kebijakan yang disepakati. Oleh karena itu, masa depan tetap tidak pasti, tetapi tidak ada yang tidak setuju dengan pernyataan para pemimpin Commonwealth bahwa Uni Soviet telah berhenti ada sebagai realitas geopolitik.